Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya mudah-mudahan saya doakan kalian sehat semua. Begitu juga dengan saya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke ya guys, bertemu lagi dengan channel saya Sun 3 TV atau Sun 3 TV, yang dimana saya akan menceritakan alur cerita BHSI yang tadi malam. Seperti yang telah kita ketahui, setelah Fajar menyeret si Tony dan kawan-kawannya ke tempat di mana Dewa berada bersama kawan-kawannya yang ada di sungai atau danau itu yang sedang pencarian Nana. Dan sesampai di lokasi itu, si Tony pun dipaksa untuk mengakui jikalau siapa suruhan dalang dibalik semua kejadian ini. Namun si Tony yang ketawa-ketawa jikalau dirinya tidak akan mengaku, namun Fajar dan Dewa termasuk Pasha yang memaksa supaya si Tony mengaku siapa dalang dibalik semua ini. Akhirnya si Tony pun berterus terang, bahkan menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh dirinya, suruhan bosnya itu. Ternyata si Tony pun tidak mengetahui yang sebenarnya, orang yang telah menyuruh dirinya untuk melakukan penculikan terhadap Dewa, Nana, Lia, termasuk Junior yang belum ditemukan. Di sisi lain, Dewa yang sedang menginterogasi si Tony, tiba-tiba ada warga sekitar sungai itu yang menghampiri Dewa dan lainnya. Warga itu pun mengatakan jikalau dirinya menemukan salah satu jasad yang terkurung. Lalu mereka semua yang ada di situ termasuk Dewa deg-degan, takut kalau jasad itu adalah Nana, termasuk Lula, istrinya Pasha, menangis sambil mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Akhirnya mereka pun berangkat ke tempat di mana ada jasad itu. Namun pas dibuka jasad itu, karena jasad itu terkurung oleh daun-daunan. Pas dibuka oleh Dewa, ternyata alhamdulillah itu bukan Nana. Dan ternyata Nana masih dalam pencarian. Di sisi lain, si Tony yang telah menemui bosnya itu disuruhan Fajar termasuk Dewa untuk menemukan orang yang telah melakukan semua ini. Akhirnya si Tony pun menuruti apa kemauan Fajar. Singkat cerita, si Tony pun menemui si Mr. Ronai itu. Lalu Fajar dan kawan-kawannya mengintai. Namun di situ pun ada si Priska, yang dimana si Priska kerjasama dengan si Roni. Lama kemudian si Priska pun melihat keadaan Fajar, Dewa dan lainnya. Lalu dia pun SMS kepada si Roni jikalau dirinya sedang diintai oleh Fajar dan kawan-kawan. Akhirnya si Roni pun cepat-cepat kabur. Namun Fajar dan lainnya langsung cepat mengejar terhadap si Roni yang sudah lari, dan akhirnya hampir tertangkap si Roni oleh kawan-kawan Fajar. Tapi di situ nasib belum bisa menangkap si Roni. Akhirnya si Roni bisa kabur. Bahkan si Roni pun masuk ke dalam gudang, yang dimana gudang itu banyak kardusnya. Neta pun yang masuk ke dalam situ termasuk teman-temannya belum bisa pas mau menemukan si Priska yang udah kerjasama dengan si Roni. Si Priska memakai topeng. Lalu Fajar yang melihat si Priska memakai topeng mengejarnya, soalnya dikiranya itu adalah si Roni yang tadi memakai topeng itu. Dan akhirnya si Roni pun selamat dari gudang itu dan langsung kabur. Lalu si Priska yang melihat si Alia sedang bersedih di taman kota itu, si Priska pun dengan otak yang licik, dia menyimpan pakaian dan topengnya itu di tasnya si Alia, yang dimana si Alia tidak mengetahui jikalau si Priska menaruh topeng dan pakaiannya itu di tas dirinya.
Singkat cerita, si Roni dan si Priska selamat dan si Alia yang sedang bersedih. Lalu datanglah Fajar dan kawan-kawan ke tempat di mana si Alia sedang bersedih. Fajar pun menanyakan keadaan si Alia. Si Alia pun menjawab jikalau dia lagi bersedih, penyesalan terhadap Kelvin yang sudah meninggal dunia. Lama kemudian si Alia yang mau pergi dan pas mau mengambil tasnya, tiba-tiba pakaian beserta topengnya itu yang disimpan oleh si Priska jatuh. Lalu Fajar melihatnya. Pas mau dikasihkan terhadap si Alia, namun Fajar melihat topeng itu, akhirnya Fajar dan kawan-kawan menuduh terhadap Alia yang selama ini adalah dalang di balik semua kejadian ini. Namun si Alia yang tidak mengakui terhadap kejadian itu karena memang dirinya bukan dalang di balik semua ini, tapi Fajar yang telah menemukan bukti topeng dan pakaiannya itu. Mereka pun akhirnya menuduh jikalau Alia lah adalah pelakunya. Namun si Alia yang tetap kekeh tidak melakukannya, bahkan dia mengatakan jikalau ini adalah salah satu orang yang telah mau memfitnah dirinya. Alia pun pergi ke tempat kontrakan di mana mereka mengontrak. Namun si Priska dan si Roni yang otaknya sangat licik, mereka pun buru-buru ke tempat kontrakannya si Alia. Dan si Roni pun di situ menyimpan alat berubah suara di mana disimpan di tempat pakaiannya si Alia. Singkat cerita, si Alia pun udah nyampe ke kontrakannya. Si Priska dan si Roni masih berada di situ. Lama kemudian si Priska dan si Roni pun langsung ngumpet di belakang gorden. Begitu juga dengan Fajar dan kawan-kawannya tiba di kontrakan itu. Pas menemukan Alia, harus jujur terhadap dirinya, tapi si Alia yang tetap kekeh tidak mengakui perbuatannya karena memang bukan perbuatan dia. Akhirnya si Alia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Fajar dan si Pasa yang melarangnya tetap harus ngaku. Tiba-tiba pas mau mengambil pakaian, Alia jatuh pakaian itu. Begitu juga dengan alat pengeras itu yang disimpan oleh si Roni jatuh, dan alat itu ditemukan dan dilihat oleh Fajar. Fajar pun semakin mantap jikalau ini adalah perbuatan si Alia, termasuk Pasa yang menuduh terhadap si Alia. Namun akhirnya si Alia yang gak mau tertuduh, gak mau tersangka, ya Alia pun lari kabur dari tempat itu, dan lain-lainnya termasuk Fajar dan Pasa mengejar si Alia. Singkat saja, si Alia pun selamat dari kejaran Fajar. Fajar dan kawannya pun tidak menemukan si Alia. Di sisi lain, Dewa dan Lucky termasuk Dewi yang masih mencari keberadaan Nana di lokasi sungai itu. Bahkan sampai saat ini Dewa termasuk lainnya belum menemukan titik keberadaan di mana Nana. Namun Lucky dan Dewi sudah mengatakan jikalau perbuatan ini adalah perbuatan Alia, kata Lucky dan Dewi. Dewa pun mau langsung mencari keberadaan Alia, tapi Lucky dan Dewi mengatakan kalau Alia sudah kabur dari tempat. Di sisi lain, Bu Parah yang telah menelepon seseorang yang dimana seseorang itu adalah suruhan Bu Parah untuk mencari keberadaan Nana, dan akhirnya seseorang suruhan Bu Parah itu menemukan Nana di mana berada. Lama kemudian Bu Parah pun menyuruh suruhannya untuk cepat membawa pergi ke tempat di mana tempat yang aman dari semua orang. Singkat cerita, suruhan Bu Parah itu membawa Nana ke dalam mobil. Namun tiba-tiba pas mobilnya mau
jalan, kan tiba-tiba mobilnya mati. Di sisi lain, Dewa, Lucky, dan Dewi yang ada di posisi itu melihat mobilnya suruhan Bu Farah itu, karena kelihatan mobil itu sedang mogok butuh bantuan. Namun Dewa dan Lucky termasuk Dewi mau menolongnya, tiba-tiba mobil itu nyala dan langsung pergi. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian Seorang Istri Tadi Malam, yang dimana Lia, Nana, Junior belum ada titik terang untuk bisa ditemukan. Namun yang jelas Nana sudah dibawa oleh suruhan Bu Farah, namun Lia yang belum bisa ditemukan termasuk Junior masih ada di tangan si Roni dan si Priska. Oke pemirsa, terima kasih, dan jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Tonton terus buku harian Seorang Istri di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.